Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Sebelumnya izin memperkenalkan anggota. Dari saya, Aura Bunga Mulya Supriyati, absen 6. Saya Ayudhya dari absen 7. Saya Mei Faradita dari absen 20. Saya Raja Maida Syazira dari absen 29. Jadi yang pertama, kita akan melakukan praktikum sel elektrolisis. Untuk tujuannya sendiri terbagi menjadi 3, yakni untuk dapat mempelajari proses elektrolisis, yang kedua untuk dapat mengidentifikasi produk elektrolisis, dan yang terakhir untuk dapat menjelaskan perbedaan reaksi berdasarkan elektroda yang digunakan. Langkah pertama yang perlu kita lakukan yakni mengambil 3 tetes larutan CuSO4 dan menaruhnya ke dalam plat tetes, lalu lakukan uji dengan kertas lakmus merah dan biru. Langkah selanjutnya, masukkan 60 ml larutan CuSO4 ke dalam tabung U, lalu uji dengan indikator universal dengan cara menyelupkan indikator ke dalam larutan. Setelah itu, celupkan elektroda karbon pada masing-masing mulut tabung menggunakan kabel arus penjepit buaya. Lakukan elektrolisis dengan menghubungkan elektroda karbon dengan baterai melalui kabel arus selama kurang lebih 10 menit. Selama kurang lebih 10 menit, di dalam ruang katoda terjadi perubahan, cairan biru berubah menjadi merah kecoklatan, dan di ruang anoda terdapat gelembung O2. Terakhir, lakukan uji pada kertas lakmus dan juga indikator universal setelah larutan dielektrolisis. Lakukan langkah-langkah yang sama ke larutan Ki. Percobaan elektrolisis menggunakan larutan Ki ini menghasilkan di ruang katoda terdapat gelembung O2 dan di ruang anoda cairan bening berubah menjadi kuning kecoklatan. Berdasarkan hasil percobaan elektrolisis pada larutan CuSO4 dan Ki, dapat disimpulkan bahwa 1. Larutan CuSO4. Sebelum dan sesudah elektrolisis, larutan tetap bersifat asam dengan pH 4 dan tidak terjadi perubahan sifat larutan setelah dielektrolisis yang menunjukkan bahwa elektrolisis tidak mempengaruhi keasaman larutan secara signifikan. Yang kedua, larutan Ki. Sebelum dan sesudah elektrolisis, larutan tetap bersifat netral dengan pH 7 dan tidak terjadi perubahan sifat larutan setelah elektrolisis, yang berarti bahwa proses elektrolisis tidak mengubah tingkat keasaman atau kebasahan larutan ini. Elektrolisis pada larutan CuSO4 dan Ki dalam kondisi percobaan ini tidak menyebabkan perubahan pH atau sifat larutan secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa ion-ion yang terlibat dalam elektrolisis tidak mempengaruhi keseimbangan pH larutan secara langsung. Praktikum yang kedua yaitu pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Langkah pertama, tambahkan 5 ml larutan Na2S2O3 0,1 m ke dalam 5 ml larutan HCl2m dan catat waktu sejak penambahan Na2S2O3 tersebut sampai tanda silang tepat tidak terlihat dari atas. Lakukan langkah yang sama pada konsentrasi Na2S2O3 0,2 m hingga 0,4 m. Berdasarkan hasil pengamatan, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi konsentrasi natrium tiosulfat, semakin cepat waktu reaksi yang dibutuhkan. Pada konsentrasi 0,1 m, reaksi berlangsung selama 180 detik, sedangkan pada konsentrasi 0,4 m, reaksi hanya berlangsung selama 20 detik. Hal ini menunjukkan bahwa reaksi berlangsung lebih cepat seiring dengan peningkatan konsentrasi Na2S2O3. Laju reaksi dihitung sebagai 1 per waktu reaksi, dan hasil pengamatan menunjukkan bahwa laju reaksi meningkat dengan bertambahnya konsentrasi Na2S2O3. Pada konsentrasi 0,1 m, laju reaksinya adalah 1 per 180.
Sedangkan pada konsentrasi 0,4 m, laju reaksi meningkat menjadi 1/20. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa laju reaksi berbanding lurus dengan konsentrasi Na2S2O3. Semakin besar konsentrasi reaktan, semakin cepat reaksi berlangsung. Hal ini sesuai dengan teori kinetika reaksi yang menyatakan bahwa peningkatan konsentrasi reaktan meningkatkan jumlah tumbukan antar partikel, sehingga mempercepat reaksi. Praktikum yang ketiga atau yang terakhir yaitu pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi. Langkah yang pertama, masukkan 10 ml larutan HCl1M ke dalam gelas kimia. Tambahkan pita magnesium 2 cm ke dalam larutan tersebut, lalu amati perubahan yang terjadi dan catat waktu reaksi sampai gas habis bereaksi. Ulangi percobaan dengan menggunakan pita magnesium 2 cm yang dipotong kecil-kecil. Berdasarkan hasil praktikum, reaksi antara magnesium dan larutan asam klorida 1M berlangsung lebih cepat ketika menggunakan magnesium dalam bentuk serbuk atau potongan dibandingkan dengan magnesium berbentuk panjang. Hal ini ditunjukkan oleh waktu reaksi yang lebih singkat, yaitu 161 detik untuk Mg serbuk atau potongan dibandingkan dengan 261 detik untuk Mg panjang. Perbedaan waktu reaksi ini disebabkan oleh luas permukaan zat yang bereaksi. Magnesium dalam bentuk serbuk memiliki luas permukaan lebih besar dibandingkan dengan magnesium panjang, sehingga kontak antara partikel Mg dan ion H+ dalam larutan HCl lebih banyak, yang mempercepat laju reaksi. Dengan demikian, semakin besar luas permukaan zat, semakin cepat reaksi kimia berlangsung. Sekian praktikum dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.